Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tutorial web, kembali berjumpa. Tentu saja masih di channelnya tutorial web. Tutorial cara membuat, mengelola, dan menghasilkan uang dari website. Nah, untuk teman-teman yang kebetulan baru mampir dan baru mengetahui keberadaan channel ini, juga belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga nyalakan notifikasinya dengan klik tanda lonceng sehingga berwarna hitam seperti ini, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini yang akan memberikan berbagai macam informasi, juga mengulas aneka jenis website dari mulai sistem kerjanya dan juga cara mengelolanya. Tujuan kami agar teman-teman yang ingin punya bisnis sendiri, khususnya ingin mempunyai website bisnis sendiri, teman-teman bisa mengetahui sistem kerjanya terlebih dahulu ya, sebelum memutuskan untuk membuat sebuah website. Karena memang ada sekali banyak jenis shortcut yang ada di pasaran ya, yang bisa teman-teman pilih salah satunya disesuaikan dengan kebutuhan sistem bisnisnya. Jadi teman-teman tidak perlu belajar dari awal untuk membuat coding-coding atau pemrograman yang tujuannya untuk membangun website bisnis teman-teman. Karena saat ini teman-teman bisa mendapatkannya secara langsung ya dari para programmer dan developer dalam dan luar negeri ya. Dan kebetulan saya sudah menekuni dan mempelajari berbagai macam sistem dari source code, dari mulai cara menginstalnya atau cara mengonlinekannya, juga jenis-jenis hosting yang sesuai atau support dengan source code tersebut, disertai dengan kita mempelajari sistem kerjanya. Jadi kita sudah memahami alhamdulillah berbagai macam source code yang ada di pasaran, karena memang kami sudah menekuni bisnis ini sejak tahun 2007 yang lalu ya. Baik teman-teman, pada video kali ini setelah kita menjelaskan ya website investasi kripto dan juga Bitcoin, kali ini kita akan kembali membahas website marketplace dengan skala mancanegara ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin membangun bisnis bukan hanya skala lokal, jenis jenis marketplace multi vendor, teman-teman bisa mengikuti tutorial ini atau mengikuti penjelasan ini. Jangan di skip ya, sehingga teman-teman bisa memahami sistem kerjanya sebelum teman-teman memutuskan untuk membuatnya. Jangan sampai teman-teman nanti menyesal sudah mengeluarkan uang untuk jasa pembuatan website, tapi ternyata sistemnya tidak sesuai dengan keinginan. Dan itu tidak kami harapkan ya di sini. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita mulai saja, dan bahasan kali ini kita akan mengulas website atau shortcode dengan nama Macpuri ya, dimana ini adalah jenis website marketplace multi vendor. Kita kena dengan Shopee, misalkan kita kena dengan kita tahu dengan Bukalapak, Tokopedia, itu adalah jenis marketplace multi vendor yang skalanya lokal ya, artinya hanya Indonesia saja. Dan kali ini kita akan ya bahas atau kita review jenis marketplace multi vendor yang skalanya lebih luas lagi. Artinya teman-teman bisa membuka bisnis dengan skala dunia ya. Baik teman-teman, ini adalah jenis websitenya ya, dimana dengan website ini teman-teman bisa membuat marketplace skala dunia seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu marketplace multi vendor itu jenis toko online, di mana di dalam toko online ini pengelola hanya menyediakan atau pemilik hanya menyediakan tempat untuk para vendor atau para seller berjualan di
toko kita seperti itu. Dan sebagai pengolah, teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari setiap fee penjualan atau setiap transaksi. Kita akan mendapatkan fee atau juga bisa dengan sistem subscription atau sistem berlangganan ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa membuatnya ya. Nah, ini tampilannya. Di sini ada halaman about us, term of use ya atau TOS ya, dan juga ada aturan-aturan refund dan juga halaman coming soon. Dan tentu saja ini bisa dirubah-rubah ya, termasuk privasinya seperti itu. Dan di sini juga ada halaman shop ya, dengan menampilkan all produk atau semua produk dan kategori, juga produk single. Ya, di sini juga bisa kita setting ya. Untuk shop kita lihat all produk ya. Oke, seperti ini ya. Ini akan menampilkan seluruh produk yang ada di marketplace ini. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Untuk selanjutnya, di sini kita lihat produk berdasarkan kategori ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya di sini. Jadi berdasarkan kategori fashion misalkan dan lain sebagainya yang bisa dikumpulkan dalam satu halaman seperti itu atau beberapa halaman ya. Dan di sini kita lihat stores atau toko-toko yang ada yang sudah bergabung. Nah, ini contohnya adalah toko yang sudah bergabung atau vendor yang sudah bergabung ya. Misalkan ini namanya. Dan kalau misalkan kita klik lihat ya, GoPro, misalkan ini namanya GoPro ya. Nah, ini produk-produknya. Seperti itu teman-teman. Ini adalah salah satu contoh toko atau vendor yang sudah bergabung ya, seperti halnya di Shopee atau Bukalapak seperti itu. Nah, ini toko dari produk dari GoPro seperti itu. Sold by GoPro ya, dijual oleh GoPro seperti itu. Dan inilah GoPro ini adalah salah satu penjualnya. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita akan lihat ini juga sudah dilengkapi dengan blog ya. Blog itu bisa berupa artikel ya yang ditulis oleh pengelola atau juga bisa merupakan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan sistem kerja, tanya jawab dan lain sebagainya yang berhubungan dengan website ini. Di sini juga sudah dilengkapi dengan fak atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Nah, teman-teman bisa mengajukan ini untuk membantu para seller atau juga para buyer untuk mengetahui cara berbelanja dan juga cara berjualan di toko ini ya. Misalkan di sini juga sudah dilengkapi dengan kontak ya. Kontak ini berguna untuk apa? Untuk menghubungi pengelola seperti itu. Dan juga ini ada sell on Matchpuri ya. Di sini untuk memulai berjualan. Oke, di sini karena kita sudah masuk ya, sudah masuk di dashboard sebagai seller, jadi kita sudah masuk. Kalau misalkan kita belum masuk, di sini akan diarahkan untuk bagaimana cara memulai ya, cara memulai berjualan di toko ini. Nah, teman-teman seperti itu ya. Nah, jika teman-teman juga ingin membuat yang lainnya, kami juga melayani pembuatan website dengan menggunakan shortcut yang ada dan pastinya berlisensi resmi ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan bajakan nol ya, yang akan berisiko buat teman-teman seperti itu. Jadi kita benar-benar membantu teman-teman yang tidak bisa mengonlinekan sendiri ya shortcode yang dibeli dan juga tidak punya alat transaksi online dan juga belum terbiasa bertransaksi skala internasional ya. Jadi kita bantu bukan hanya membelikan tapi juga kita bantu mengonlinekannya. Berikut kita pandu, kita berikan tutorial juga cara mengelolanya karena memang kita berpengalaman di bidang itu dan telah mempelajarinya. Baik, nah ini untuk track your order ya. Ini untuk tracking order ya. Mereka akan memasukkan order ID dan seterusnya.
sehingga bisa melacak ya order mereka. Seperti itu teman-teman. Dan untuk mata uangnya di sini bisa disetting dan tentu saja bisa dirubah. Baik, itulah tampilan depannya ya, tampilan depannya untuk jenis marketplace ini. Baik, kita masuk dulu ya ke dashboard atau panel adminnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa mengontrol sebagai pengelola atau sebagai admin ya. Sistemnya seperti ini. Di sini telah dilengkapi dengan halaman ya, misalkan ya, halaman, dan ini tentu saja bisa menambah halaman baru ya, atau juga bisa menghapus, mengedit ya halaman-halaman yang bisa ditambah dan bisa dikurang, atau juga bisa diedit. Dan ini halaman blog ya, dari mulai post, kategori, tagnya, misalkan post. Nah, blog-blog yang tadi ya teman-teman, blog-blog yang tadi yang ini ya, jadi bisa disetting dan ditambah, dikurang, atau diedit ya dari sini. Dan ini ad ya, hubungannya dengan iklan. Nah, ini adalah jenis tambahan penghasilan juga buat pengelola, di mana bisa menambahkan iklan-iklan ya, iklan-iklan untuk ditampilkan di depan. Dan biasanya ini ditawarkan kepada seller ya, seperti halnya di Shopee kan, kita bisa mengiklankan produknya seperti itu. Baik teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini sumber penghasilan. Baik, ini yang berhubungan dengan fakta tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan atau frekuensi ask question, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Dan ini kategorinya bisa misalkan kategori untuk seller, kategori untuk buyer, dan aturan-aturan lain yang sering, misalkan cara membeli ya, cara menambah produk dan lain sebagainya lah. Yang penting teman-teman bisa memasukkannya sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada newsletter ya, seperti itu. Bisa juga kita ekspor juga bisa ya. Dan ini yang berhubungan dengan e-commerce-nya ya, yang berhubungan dengan tokonya, dari mulai report, plus ya order ya, yang incomplete order, yang belum selesai atau tidak selesai. Ini juga produk kategori, produk tag, produk atribut ya, pokoknya yang berhubungan dengan produk bisa diatur di sini ya. Produk tag ya, brand ya, merek-merek yang ada bisa ditambah, dikurang, atau diedit, termasuk produk collection, produk label ya, juga review, shipping. Nah, untuk shippingnya sendiri teman-teman, karena memang ini skalanya internasional, jadi tidak seperti halnya toko online yang lokal ya, yang sudah terintegrasi dengan JNE. Ini tidak, karena memang ini bukan untuk Indonesia saja seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami dulu ya. Jadi ini tidak tersedia shipping Indonesia ya, shipping yang khusus Indonesia, karena memang ini skalanya bukan hanya untuk satu negara seperti itu ya teman-teman. Baik, untuk shipment, pengiriman ya, sistem pengirimannya di sini udah ada belum ya? Oke, nah, ini ya yang sudah diproses sih pengirimannya. Baik, ada diskon customer ya, basic setting ya, kita lihat basic settingnya seperti apa, setting. Nah, ini yang berhubungan dengan tokonya ya, ini namanya. Jadi teman-teman bisa merubah namanya di sini, nomor telepon, alamat, country ya, negara, terus juga ini state itu provinsi ya, kota, dan seterusnya ya. Tinggal isi saja sesuai dengan kolom yang disediakan seperti itu. Baik, dan advance settingnya ya, misalkan enable shopping cart, kalau misalkan dibolehkan ya tinggal klik di yes, tinggal yes dan no aja ya di sini teman-teman. Baik, untuk selanjutnya di sini yang berhubungan dengan marketplace ya, dengan pasar online-nya, ini ada stores atau toko-toko yang sudah bergabung ya,
toko-toko yang sudah bergabung seperti itu. Di sini yang seperti light kita lihat tadi ya, ada GoPro gitu kan, ada juga Global Office, ada yang soft dan seterusnya. Dan ini ada withdrawal atau pengambilan atau penarikan dana ya. Nah, di sini kita akan lihat siapa yang menarik dana, jumlahnya berapa ya, akan dikontrol di menu withdraw. Dan juga di sini ada setting ya, setting khusus untuk marketplace ya. Seperti itu, fee-nya berapa ya. Misalkan fee pengambilan berapa, fee per order berapa, ini tinggal dihitung per persennya. Dan juga termasuk dari fix amount, misalkan kalau kita ngambil fee-nya secara fix atau tetap ya, teman-teman bisa masukkan angka di sini. Baik untuk verified vendor, yang belum terverifikasi vendornya ya, bisa ada di sini ya, seperti itu. Kalau yang sudah bakal masuk ke store tadi ya. Terus ini ada tool, kita lihat tool, ada import produk ya, import location, export produk ya, untuk mengekspor ya produk-produk yang sudah ada untuk cadangan seperti itu, atau ya untuk kebutuhan lain. Ini slide ya, slide yang di depan tadi kita bisa nambah, bisa ngurang, bisa ngedit ya di sini ya. Nah, seperti yang slide ini teman-teman, jadi bisa diaturnya di sini ya. Baik, kita kontak, ada kontak ya, yang berhubungan dengan kontak teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita buka paymentnya ya, transaksinya ya, juga payment metodenya. Nah, untuk sistem pembayaran ini bisa diatur, apakah kita akan menggunakan Stripe, PayPal ya, Razorpay, Paystack, dan juga Molly dan lain sebagainya lah, termasuk dari COD, bank transfer juga ada. Jadi tinggal teman-teman pilih mana yang akan teman-teman gunakan ya sebagai sistem pembayarannya. Nah, lokasi bisa ditambah atau dikurang, misalkan berapa negara yang akan kita targetkan terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, lokasinya ada di sini. Ini media yang berurusan dengan ya gambar-gambar gitu kan, seperti itu. Dan mana ya, bentar, bawah di sini ada appearance, tampilan ya. Di sini ada ya, yang bisa kita pilih kalau misalkan ada beberapa tema ya. Ini kan cuma satu ya. Terus menu theme option yang berhubungan dengan opsi-opsi dari temanya, misalkan ya dari mulai logo, dan selanjutnya kita bisa atur di sini ya pengaturannya. Begitu teman-teman ya. Dan untuk settingnya teman-teman bisa ngatur di sini, termasuk permaling, dan ada juga platform administration ya, dari mulai staf dan lain sebagainya diatur di sini ya. Baik, kita langsung menuju ke, nah ini teman-teman, kalau misalkan di ruang vendornya ya seperti ini. Jadi kalau vendor atau penjual yang bergabung, mereka akan bisa melihat produknya, order, withdraw, dan lain sebagainya ada di sini. Ya, ruangannya seperti ini untuk bagian vendornya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tertarik ya, yang tertarik silahkan teman-teman bisa membuat sendiri dengan membeli shortcode-nya mungkin jatuhnya itu sekitar berapa ya, sekitar 120-130 lah setelah pajak US ya. Itu belum domain dan hosting. Dan pastikan untuk membuat sendiri teman-teman telah memahami dulu sistem kerjanya dan juga sudah memahami bagaimana cara instalasinya, karena memang setiap shortcode itu akan beda-beda dalam cara instalasinya. Bagaimana kalau misalkan teman-teman mau siap pakai?
Nah, kalau misalkan siap pakai berarti teman-teman tinggal transfer dananya, memilih nama domain ya, dan tinggal tunggu proses pembuatan. Semuanya sudah insya Allah kita tangani, dan teman-teman juga keuntungannya akan mendapatkan tutorial dan bebas bertanya ketika ada sesuatu yang tidak dipahami dalam pengelolaan websitenya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman tinggal baca di deskripsi saja ya. Baik teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang sedang mencari informasi bagaimana memiliki website marketplace sendiri, baik itu marketplace lokal atau mancanegara ya. Itu tergantung dari targetnya. Pokoknya kita bisa menunjukkan berbagai macam marketplace, baik itu untuk skala lokal ataupun mancanegara. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Juga nyalakan notifikasinya ya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.